Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله به لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mustaqabbala. Allahumma. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini adalah kita membicarakan bab yang ke-34, yaitu penulis mengatakan babun qaulullahi ta'ala afa aminu makrallah fala makrallahi illal qaumul khasirun. Di sini penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab yang ke-34 dengan menyebutkan pada babnya itu, yaitu sebuah ayat, surat Al-A'raf ayat 99. Dan artinya adalah, apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang tidak terduga-duga? Yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Maksud dari bab ini adalah menjelaskan tentang sikap merasa aman dari siksa Allah dan sikap berputus asa dari rahmat Allah adalah dua sikap
yang mengurangi kemurnian tauhid, bahkan dapat menghilangkan tauhid. Itulah maksud dari bab, bahwa bab ini menjelaskan sikap merasa aman dari siksa Allah, terperosok ke dalam maksiat, bermudah-mudah maksiat, dan sikap berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau bertobat karena merasa banyak sekali dosanya, merasa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya, maka sikap merasa aman ini membuat bisa mengurangi kemurnian tauhid, bahkan dapat menghilangkan tauhid. Nah, adapun dalil yang dibawakan yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 99 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam bentuk pengingkaran. Jadi pertanyaan Allah di sini adalah bertanya dalam bentuk pengingkaran dan celaan kepada penduduk sebuah negeri. Apakah mereka merasa aman dari siksa Allah? Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Nah, inilah makna dalil Quran surat Al-A'raf ayat 99. Adapun hubungan bab atau dalil yang kita baca tadi dan kita pelajari tadi dengan perkara tauhid apa? Bahwa sikap merasa aman dari siksa Allah atau sikap berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah contoh perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan dapat menghilangkan tauhid. Dan perbuatan ini haram, yaitu merasa aman dari siksa Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah. Ini dua sikap ini adalah haram hukumnya. Dan yang dimaksud dengan merasa aman dari siksa Allah adalah menganggap remeh siksa Allah. Padahal ia melakukan perbuatan dosa yang mendatangkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan merasa aman dari siksa Allah dapat mengakibatkan kemurtadan, yaitu ketika tidak ada rasa takut kepada Allah sama sekali, atau yaitu maksudnya tidak ada rasa takut kepada Allah sama sekali saat melakukan maksiat. Ya, saat melakukan maksiat. Baik itu maksiatnya dosa besar atau maksiatnya dosa kecil, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan tersebut. Nah, sekarang kita baca di dalam kitab Fathul Majid. Penulis rahimahullahu taala berkata, qasada al-musannifu bihadhihi al-ayah at-tanbih ala anna al-amna min makrillahi min a'zami adh-dhunub. Penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bermaksud dengan menyebutkan ayat ini adalah memberi peringatan tentang sikap bahwa merasa aman dari siksa Allah, dari makar Allah, termasuk dari dosa yang paling besar. Wa annahu yunafi kamalit tauhid, dan bahwasanya sikap seperti ini menafikan kesempurnaan tauhid. Kama annal qunuta min rahmatillahi kadzalik. Begitu pula
atau sebagaimana berputus asa dari rahmat Allah juga demikian dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Wadzalika yurshidu annal mu'mina yasiru ila Allah bainal khawfi war raja'. Nah, ini memberikan petunjuk sebenarnya orang beriman itu di dalam hidupnya antara rasa takut dan rasa harap. Tidak boleh terlalu takut sehingga putus asa dari rahmat Allah, tidak boleh terlalu berharap sehingga meremehkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dzalikal kitab was sunnah. Sebagaimana yang ditunjuki sikap ini, yaitu antara rasa takut kepada siksa Allah dan rasa harap dari rahmat Allah ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, wa arsyada ilaihi salaful ummah wal a'immah. Dan ini ditunjukkan oleh para salaf dari umat ini, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti mereka dengan. Nah, wa ma'na al-ayah, dan makna ayat adalah anna Allah tabaraka ta'ala lamma dzakara hala ahli al-qura al-mukaththibina lirrusuli bayyana anna alladhi hamalahum ala dhalik huwa al-amnu min makrillah wa adamil khawfi minhu. Ya, artinya, dan makna ayat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keadaan penduduk sebuah negeri yang mendustakan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka Allah menjelaskan bahwa sebab mereka mendustakan para rasul adalah merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul afa aminu makrallah an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Yang artinya, apakah mereka merasa aman? Saya ulangi. Yang artinya adalah, apakah merasa aman penduduk sebuah negeri akan datang kepada mereka siksa kami dalam keadaan di malam hari dan mereka sedang tidur? Atau apakah merasa aman penduduk sebuah negeri akan datang kepada mereka siksa kami pada pagi hari dalam keadaan mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 96 sampai 98. Yang merugi maksudnya di sini ay al-halikun, kecuali orang-orang yang binasa. Ya, ini menunjukkan bahwa merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa aman dari siksa Allah termasuk daripada keharaman. Wa dzalika annahum amanu makrallah lamma istadrajahum bis-sarra'i wan-ni'am. Yang artinya aminu. Wa dzalika annahum aminu. Yang demikian itu mereka merasa aman, aminu, dengan makar Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka as-sarra, kelapangan, wan ni'am, nikmat-nikmat, fastab'adu an yakuna dzalika makran. Maka mereka tidak berpikir jauh bahwa itu adalah sebuah makar, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa apabila ada sebagian orang diberikan kelapangan hidup, maka itu bukan berarti tanda
Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakannya jika orang tersebut bermaksiat. Jika orang tersebut bermaksiat. Jangan-jangan itu adalah salah satu bentuk murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah memberikan istidraj kepadanya, yaitu memberikan nikmat-nikmat, tetapi orang tersebut malah membalas nikmat tersebut dengan maksiat. Maka dikhawatirkan itu adalah orang-orang yang mereka merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa-bisa mereka mendapatkan mendapatkan akhir hidup yang buruk, su'ul khatimah. Mendapatkan akhir hidup yang buruk. Nah, baik, kita lanjut. Qala al-Hasan rahimahullah, man wassa'allahu alaihi falam yura annahu yamkur bihi fala ra'ya lahu. Fala ra'ya lahu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, Al-Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Beliau berkata, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya rezeki. Falam yara annahu yamkur bih. Fala ra'yalah. Tapi dia tidak menganggap bahwa itu Allah sedang membuat makar kepadanya. Maka orang ini tidak faham apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini ya, perhatikan baik-baik. Orang ini sebenarnya tidak faham apa yang sebenarnya terjadi. Jadi siapa yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah. Jangan sampai keluasan rezekinya membuat dia akhirnya bermaksiat, bermudah-mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap dirinya sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Wa qala Qatadah rahimahullah, bagat al-qauma amrullah wa ma akhadha Allahu qauman qattu illa 'inda salwatihim wa ni'matihim wa ghirratihim fala taghtarru billah. Yang artinya suatu kaum melakukan kezaliman melampaui batas terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, tidaklah Allah menyiksa suatu kaum sama sekali kecuali saat mereka sedang bersenang-senang, sedang mendapatkan nikmat, dan sedang keterperdayaan. Maka janganlah terperdaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maksudnya, mestinya seseorang ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia berikan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Jangan sampai dia terperdaya. Wah, ini nikmat dari Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang senang dengan saya dan seterusnya. Nah, ini tidak. Akan tetapi berhati-hatilah. Jangan-jangan ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fil hadithi idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidraj. Yang artinya, dan di dalam hadis disebutkan, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba dari dunia atas maksiat-maksiat yang dia kerjakan, apa saja yang disukai oleh hamba tersebut, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Maka ketahuilah itu adalah apa? Istidraj. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, apabila ada seorang diluaskan dunianya oleh Allah dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah baik-baik itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Ismail ibn Rafi', istidrak artinya diulur-ulur dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulur dengan diberi nikmat, terus diberi nikmat sampai dia merasa aman dengan siksa Allah, akhirnya dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Ini namanya istidraj. Wa qala Ismail bin Rafi' min al-amni man makar Allah. Min al-amni min makrillah iqamatul abdi ala dhanbi yatamanna ala Allahil maghfirah. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Ini bagus nih contohnya. Disebutkan oleh Ismail bin Abi Rafi'. Bagaimana contoh orang yang merasa aman dari siksa Allah. Termasuk merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba melakukan maksiat dan dia berharap Allah mengampuni. Dia berangan-angan Allah mengampuni. Ini termasuk daripada merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bertentangan dengan kebiasaan seorang muslim kalau melakukan dosa, yaitu dia beristighfar, dan itu yang diinginkan di dalam syariat Islam. Tidak bertentangan dengan itu, tetapi maksudnya ini adalah saat dia melakukan maksiat dan dia berharap pahala dari Allah, berharap maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan kalau dia melakukan maksiat maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berharap atau berangan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beristighfar berarti dia berhenti dari maksiatnya semestinya. Seperti itu. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذا هو المعنى المكر والخديعة ونحو ذلك ذكره ابن الجرير بمعنى. Dan ini adalah tafsir makar di dalam ucapan sebagian ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka nikmat-nikmat jika mereka bermaksiat. Allah ulur dengan memberi nikmat tersebut kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dalam keadaan buruk. Dan inilah makna makar dan tipuan dan semisalnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan maknanya. Qala wa qaulullahi ta'ala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Kemudian penulis membawakan dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua yaitu dan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Surat Al-Hijr ayat 56. Makna dari Quran surat Al-Hijr ayat 56 ini adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang takjub mendapatkan kabar gembira dianugerahi anak yaitu Ishak. Padahal beliau sudah tua renta 86 tahun. Beliau tidak berputus asa tetapi merasa takjub, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Hubungan Quran surat Al-Hijr ayat 56 dengan bab apa? Menunjukkan bahwa contoh perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan dapat menghilangkan tauhid, yaitu berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan berputus asa dari rahmat Allah adalah masa mustahil mendapatkan ampunan, pemaafan dan rahmat, ya,
dari Allah karena dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya putus asa dari rahmat Allah. Dan putus asa dari rahmat Allah dapat mengakibatkan kemurtadan, yaitu ketika tidak ada rasa harap kepada Allah sama sekali. Tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Al-qunutu istib'adul faraj wal ya'si minhu. Wal ya's minhu. Yang artinya merasa jauh mendapatkan kemudahan dan berputus asa dari kemudahan tersebut. Merasa jauh mendapatkan kemudahan dan berputus asa dari kemudahan tersebut. Wa huwa yuqabilul amna min makrillah. Dan ini sikap bertentangan dengan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi merasa aman dari siksa Allah, ini kebalikannya. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kilahuma dzambun 'adzim, dan kedua-duanya adalah dosa besar. Wa taqaddama ma fihi limunafatihi likamali tauhid. Dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam sikap merasa aman dari siksa Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah adalah meniadakan kesempurnaan tauhid. Meniadakan kesempurnaan tauhid. Baik, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Wa dzakara al-musannif rahimahullahu taala hadhihi al-ayata ma'a allati qablaha. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan ayat ini dan ayat yang sebelumnya. Tanbihan ala annahu la yajuzu liman khafa Allah an yaqnata min rahmatih. Sebagai peringatan keras bahwa tidak diperbolehkan bagi siapa yang takut kepada Allah untuk putus asa dari rahmat Allah. Ya, dia takut akan siksa Allah, akhirnya dia taat terus, tapi jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Ya, tetap kalau melakukan kesalahan, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bal yakunu khaifan rajian. Tetapi yang sikap yang paling bagus adalah dia penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Yakhafu dzunubah wa ya'malu bi ta'atihi wa yarju rahmatah. Dia takut akan siksanya dan dia mengerjakan ketaatan kepada Allah dan berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, amman huwa qanit ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 9. Yang artinya, apakah seorang yang beribadah pada malam hari dalam keadaan sujud, berdiri, kemudian bertakut akan siksa akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zumar ayat 9. Ayat ini memberikan pelajaran ada dua hal. Ya. Qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Takut akan siksa di akhirat. Tetapi dia juga wa yarju rahmatullah. Dia juga berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan harus ada dua sikap karenanya. Taat kepada Allah, berharap rahmat Allah, takut akan siksa Allah, menjauhi maksiat-maksiat dari Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang berharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, farraja'u ma'al ma'siyah wa tarku ta'ah ghururun minasyaitan. Nah, ini penting ini. Sikap harap rahmat, tapi tetap bermaksiat, tidak mau taat. Ini adalah tipu daya syaitan. Ya, sikap berharap rahmat dari Allah, berharap ampunan dari Allah, tapi disertai dengan maksiat dan tidak mau taat. Ini adalah tipu daya dari syaitan. Tidak boleh ada perasaan seperti ini. Nah, la yuqi'ul abda fil makhawif ma'a tarkil asbab al-munjiyati minal mahalik. Dan sikap yang seperti ini akan menjerumuskan seorang hamba di dalam rasa takut disertai dengan sebab-sebab yang menyelamatkan dari kerusakan. Bi khilafi hali ahli iman alladzina akhadhu bi asbabin najati khaufan min Allah ta'ala wa haraban min iqabih wa tama'an fil maghfirah wa raja'an li thawabih. Berbeda dengan keadaan orang beriman yang mana mereka mengambil sebab untuk selamat, yaitu beramal. Mereka mengerjakan sebab untuk selamat, beramal mereka, ya, khaufan min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa haraban min iqabih, dan dia menjauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berharap ampunan dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Ya, dia mengerjakan sebab untuk dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengerjakan sebab untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Nah, wal ma'na anna Allah Ta'ala haka qawla khalilihi Ibrahim alaihissalam lamma basyarathu al-malaikah bi ibnihi Ishaq. Qala abasyartumuni ala amma massani al-kibar fa bima tubashshirun. Dan maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala menceritakan ucapan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diberitahukan oleh para malaikat bahwasanya beliau mendapatkan anak laki-laki Ishak. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 54, ia berkata, apakah kalian memberitahukan kepadaku kabar gembira ini padahal sudah menimpaku kelemahan, maka mengapakah kalian bertengkar? Fabima tubashshirun. Ya, apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku dalam keadaan aku sudah terkena tua renta? Apakah benar kabar gembira ini kepadaku? Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian li'anna al-'adata anna ar-rajula idza kana sinnuhu wa sinnu zawjatihi istab'ada an yulada lahu minha. Karena kebiasaan seorang laki-laki, suami, jika sudah tua dan umur istrinya juga tua, maka jauh anggapan untuk dilahirkan anak untuknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini menunjukkan jangan putus asa kalau belum punya anak, ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil malaikah. Para malaikat berkata, "Basyarnaka bil haqq." Kami berikan kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran. Alladzi la raiba fih, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fa inna Allah idza arada syai'an inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Karena Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu maka beliau cukup mengucapkan kun fayakun. Fala takum minal qanitin. Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang berputus asa.
Ai minal aisin. Faqala alaihi salam, yaitu maksudnya orang-orang yang putus asa. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman yaqnatu min rahmatihi ladhdallun." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang sesat. Ainu ya'lamu min qadratillah, yu'lamu min qadratillah wa rahmatihi ma huwa ablagh min dzalika wa 'azam. Sesungguhnya ia diketahui dari kuasa Allah dan rahmatnya yang lebih dalam daripada itu dan lebih agung. Lakinnahu Allahu alam qala dzalika ala wajhi ta'ajjub. Tapi beliau mengucapkan itu dalam bentuk takjub, ya. Wa qawluhu illa dhallun, kecuali orang-orang yang sesat. Qala ba'dhum illa al-mukhti'una tariqas shawab. Sebagian mereka menafsiri bahwa yang dimaksud dhalun, sesat, adalah orang yang keliru jalan kebenaran. Au ilal kafir, atau kecuali kepada orang-orang kafir. Qaulihi ta'ala innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 73. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala wal ya'su min rauhillah wal amnu min madillah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, dan yang kedua putus asa dari rahmat Allah, dan yang ketiga merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadal hadis rawahu al-Bazzar wa Ibnu Abi Hatim min tariqi Syayb bin Bishr an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Ibn Abi Hatim dari jalan Syabib ibn Bishr, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa rijaluhu thiqatun ibn Bishr. Dan para perawinya adalah terpercaya kecuali Syabib bin Bishr ini. Faqala Ibn Ma'in thiqah. Yahya ibn Ma'in seorang dia mengatakan bahwa Syabib bin Bishr adalah terpercaya. Baik. Walayyanahu Abu Hatim, dan Imam Abu Hatim menganggap Syabib bin Bishr adalah rawin layyin, rawin yang lemah gitu. Maksudnya tidak terlalu kuat dalam meriwayatkan hadis. Wa qala Ibnu Katsir fi isnadihi nazar wal ashbah an yakuna mawqufan. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan hadisnya ada peninjauan, dan yang paling kuat hadisnya adalah hadis yang mauquf, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, berarti dia adalah hadis yang lemah. Nah, qauluhu asyirku billah wa akbarul kabair, disebutkan bahwa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dia adalah dosa yang paling besar. Qala Ibnu Allah asyirku billah hadmun lirrububiyyah wa tanaqqusun lil ilahiyah wa su'u dhannin bi rabbil alamin. Mensyirikkan Allah adalah menghancurkan kekuasaan Allah dan merendahkan hak ibadah milik Allah dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaqad sadaqa wa nasah. Sungguh Imam Al-Qayyim sudah benar perkataannya dan benar-benar nasihat. Qala ta'ala, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 1, kemudian mereka orang-orang kafir berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menemani Allah, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Walihada la yaghfiruhullah illa bitaubati minhu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertobat darinya. Nah, wa qawluhu wal ya'su min rauhillah. Ya, dan putus asa dari rahmat Allah.
ay qata'ar raja wal amana min Allah fima yakhafu wa yarju. Yaitu dia memutuskan harapan, angan-angan dari Allah di dalam apa saja yang dia takutkan dan dia harapkan. Wadzalika isa'atu dhannin billah. Dan ini semuanya adalah buruk sangka kepada Allah. Dan jahlun bihi. Dan ini sikap kebodohan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa bisa'ati rahmatih. Dan dengan luasnya rahmat Allah, wa judihi wa maghfiratih, dan karunia dan kemuliaannya dan maghfirah. Nah, baik. Wa'lam qauluhu wal amnu min makrillah ay min istidrajihi lil abd. Merasa aman dari siksa Allah yaitu karena bentuk dari istidraj dari Allah untuk hamba tersebut. Wasalabahu ma'atahu minal iman. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengambil apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keimanan kepada hamba tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika jahlun billah wa biqudratih. Dan ini adalah merupakan sikap kebodohan kepada Allah dan kepada kedudukannya. Wa thiqatun bin nafsi wa ajabun biha. Dan keterpercayaan terhadap diri sendiri dan takdirnya. Ini membuat dia akhirnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Nah, kemudian para ikhwah, wa'lam anna hadzal hadits lam yurad bihi hasr al-kaba'ir fi thalath. Kita bahwasanya hadis ini tidak diinginkan dengannya pembatasan dosa besar cuma 3. Balil kabairu katsiratun. Tetapi dosa-dosa besar sangat banyak. Wa hadhihi thalath min akbar al-madhkurah wal kitabiyusan. Dan 3 perkara ini adalah termasuk dosa paling besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga menjelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa paling besar. Beliau menjawab dosa paling besar adalah syirik, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungan dalil ini dengan bab menunjukkan bahwa contoh perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan dapat menghilangkan tauhid, yaitu berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis membawakan kita lanjutkan dulu. Wa dhabituha ma qalahu al-muhaqqiqun min ulama kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw la'nah aw ghadab aw 'adab. Dan yang merupakan pengertian definisi dari dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah dengan neraka, dengan laknat atau murka atau siksa. Ya, atau wazada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan definisi dan kategori dosa besar adalah biziyadati aw nafil iman, yaitu dengan menambahkan hadis yang berkaitan dengan penafian keimanan, hadis-hadis yang berkaitan dengan penafian keimanan. Qultu wa man bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qala laysa minna man fa'ala kadza wa kadza. Kemudian penulis Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh mengatakan termasuk daripada dosa besar adalah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW berlepas diri darinya, atau Rasulullah SAW mengatakan laisa minna, bukan dari kami. Nah, kemudian penulis membawakan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hiya ila 700 aqrabu minhu ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al istighfar. Yang artinya
Dosa-dosa besar itu, dosa-dosa besar jumlahnya ada 700. Dan ini lebih dekat daripada 7. Wa ya'anahu la kabirata mal istighfar. Tetapi ingat, tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Wala saghirata ma'al israr. Dan tidak ada disebut sebagai dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Nah, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rawhil. Rawahu Abdur Razzaq. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Rawahu Abdur Razzaq. Diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq. Warahu Ibnu Jarir bi asanid sihah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qauluhu akbarul kabair al-isyraku billah. Dalam hadis disebutkan dosa paling besar adalah mensyirikkan Allah. Ai fi rububiyyatih atau fi ibadatih. Yaitu di dalam kesyirikan dalam kekuasaan dan dalam kekuasaan ataupun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ijma' bahwa syirik kepada Allah di dalam kekuasaannya ataupun dalam beribadah kepada Allah ini adalah dosa besar. Ini adalah ijma'. Qauluhu wal qunutu min rahmatillah. Qala Abu Sa'adat huwa asyaddul ya's. Kunut dari rahmat Allah, dan kunut maksudnya adalah putus asa yang paling tinggi, putus asa yang paling berat, putus asa yang paling besar. Nah, wa fihi at-tanbih ala ar-raja wal khawf fa idza khafa fala yaqnut wa la ya'as bal yarju rahmat Allah. Di dalamnya terdapat peringatan bahwa jika takut maka janganlah putus asa. Ya, janganlah putus asa. Dan berharaplah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana as-salaf yastahibbun an yaqwa fi as-sihhati al-khawf, an yuqawwiya fi as-sihhati al-khawf wa fi al-maradi, wa hadhihi tariqatu Abi Sulaiman ad-Darani wa ghairihi. Dan sebagian ulama salaf dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in menganjurkan untuk menguatkan rasa takut apabila dalam keadaan sehat dan menguatkan rasa harap apabila dalam keadaan sakit. Dan ini adalah jalannya Abu Sulaiman ad-Darani dan selainnya. Ia berkata, "Wa yanbaghi lil qalbi an yakuna al-ghalibu 'alaihi al-khauf." Semestinya hati ini dipenuhi dengan rasa takut lebih besar. Fa idza ghalaba ar-raja al-khawfu fasada al-qalb. Apabila terlalu rasa harap maka akan merusak hati. Kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya dengan keadaan rahasia, tidak dikenal orang, lahum maghfirah. Bagi mereka adalah siksa. Bagi mereka adalah ampunan, maghfirah, wa ajrun kabir. Dan siksa yang besar. Surat Al-Mulk ayat 12. Ayat ini memberikan pelajaran lebih mendahulukan rasa takut. Lebih mendahulukan rasa takut dan pahalanya besar. Wa qala yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Yang artinya mereka takut pada suatu hari berbolak-balik al-qalbu dan pendengaran. Ayat ini memberikan pelajaran agar takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur ayat 37. Wa qala ta'ala walladzina ya'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un
ulaika yusari'una fil khairat wa yad'u fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dalam keadaan hati mereka takut bahwa mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini takut. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa harus ada kesamaan antara rasa takut, rasa harap. Baik itu sehat, baik itu dalam keadaan sakit. Adapun yang kedua adalah kalau dalam keadaan sehat maka dahulukan rasa sehat, rasa takut. Kalau dalam keadaan sakit maka dahulukan rasa rasa harap. Dan pendapat yang ketiga adalah semestinya seorang hamba selalu lebih untuk takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian surah Az-Zumar ayat 9, wa qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat. Apakah seorang yang beribadah pada malam hari dalam keadaan sujud, berdiri dan berharap akan dan takut akan siksa akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqaddama al-hajar 'ala al-ghaja fi hadhihi al-ayah. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala mengendahulukan rasa takut ya dibandingkan ayat-ayat yang lain. Maka rasa takut lebih didahulukan daripada rasa harap. Itu yang bisa dimaksud. Alhamdulillah selesai bab yang ke-34. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.